Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Syarif Hidayatullah selaku dosen pendidikan agama Islam, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat serta sehat walafiat. Baik, perkenalkan, nama saya Azra Kesya Nafisa dari kelas AK 0903 dengan NIM 1040225000146. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia, akhlak, etika, dan karakter memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi pembentuk kepribadian dan arah perilaku seseorang. Di tengah kemajuannya zaman dan perkembangan teknologi yang pesat, nilai-nilai moral seringkali terabaikan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti menurunnya rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Maka dari itu, kita harus menanamkan nilai-nilai luhur kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, pengertian akhlak. Apa sih itu akhlak? Akhlak secara lugawi atau bahasa itu berasal dari kata khuluqan yang berarti kebiasaan seseorang. Akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam diri jiwa atau timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran, dari Imam Al-Ghazali Al-Ihya Ulumuddin. Adapun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarji'ullahu wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun hadisnya yang berbunyi innama bu'istu li utamama makarol akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dalam Abdul Mufrad dan Malik dalam Al-Mutawahhab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adab. Apa sih adab itu? Adab itu secara lugawi atau secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab adabun, yang berarti sopan santun, tata krama, budi pekerti, atau pendidikan moral. Secara umum, adab menggambarkan perilaku yang baik dan teratur sesuai norma etika dan ajaran Islam. Adapun secara istilahi atau secara istilah, para ulama menjelaskan makna adab tersebut sebagai adab adalah menggunakan segala sesuatu yang terpuji baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dari Ibnu Al-Qayyim Madarij As-Salikin. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun man qaumin asya an yakunu khairan minhum wala nisa'u man nisa'i asya an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismun fusukun ba'da iman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, boleh jadi mereka yang diperolok lebih dari mereka, dan jangan pula perempuan-perempuan mengelolok-ngelolok perempuan lainnya, boleh jadi mereka yang diperolok itu lebih dari mereka. Dan janganlah kamu saling mencela, dan janganlah juga kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Adapun hadisnya yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, yang artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya membahas mengenai etika. Etika itu secara bahasa berasal dari kata Yunani yang berarti etos, artinya kebiasaan watak atau cara hidup. Dalam bahasa Arab juga seringkali diterjemahkan dengan akhlak wal adab, yang berarti budi pekerti, tata krama, atau perilaku baik. Dan secara terminologis atau istilahi, etika itu adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya, serta tentang bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah. Adapun firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan juga atau kebaikan, memberi kepada kaum berabat. Allah juga melarang berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Hadisnya mengenai etika sosial yang berbunyi, Al-muslimu man muslima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya, seseorang muslim sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tantangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakter. Apa sih itu karakter? Karakter itu secara bahasa atau secara etimologis berasal dari kata Yunani yang berarti adalah mengukir, membentuk, atau mencetak. Dan dalam bahasa Arab juga, karakter itu seringkali diterjemahkan sebagai khuluq atau sajiyah, yang berarti watak, tabiat, atau kepribadian yang melekat pada diri seseorang. Dan secara terminologis atau secara istilahi, karakter adalah sifat pribadi dan kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang yang mencerminkan dalam cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Adapun firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dan adapun juga hadisnya itu tentang karakter yang berbunyi Innama bu'istu li'utamama makarul akhlak, yang artinya juga sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dalam Abdul Mufrad dan Malik dalam Al-Mutawahhab. Yang terakhir dari pemaparan materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter adalah pilar utama pembentukan pribadi yang muslim, beriman, dan berilmu. Tanpa penempatannya kehidupan akan menghilangkan arah moral dan nilai kemanusiaan. Dengan meneladani juga akhlak Rasulullah SAW, manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian pemaparan materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.